Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya Bonus Travel. Kali ini saya akan berbagi sharing pengalaman saya selama traveling ya. Jadi karena pandemi ini awal tahun itulah terakhir saya traveling itu ke Sabang dan ke Melaboh ya. Dan sampai akhir tahun saya nggak ada planning kemana-mana karena pandemi ini. Ya meskipun segalanya dimudahkan ya, seperti ya new normal segala macam, toh juga traveling yang nggak bebas juga gitu, nggak bebas mau kemana-mana pasti pakai masker, sikit-sikit cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Terus kita kalau maupun kemana-mana jadi was-was gitu. Jadi ya saya memutuskan untuk nggak pergi kemana-mana sih sampai akhir tahun gitu. Jadi ya lebih banyak ke baca-baca masalah-masalah traveling, terus tampaknya dan tiap negara seperti apa gitu, dan juga ngumpul-ngumpul referensi ke destinasi selanjutnya seperti apa nantinya gitu. Nah kita situ aja. Terus juga ya saya work from home, kerja di rumah, dan sedikit kalau bisa ya nongkrong segala macam. Itu aktivitas saya selama pandemi ini. Jadi kalau traveling saya nggak ada kemana-mana, terus nggak ada planning kemana-mana sampai akhir tahun. Nggak tahu juga ya kalau tahun depan ya. Jadi ya semoga aja sih masalah pandemi ini cepat selesai, kita bisa kebebasan traveling kita semoga cepat kembali gitu. Jadi kita bisa kemanapun tanpa ada khawatir ya gitu. Tapi kalau sekarang saya tutup untuk traveling untuk sementara ini. Oke, saya akan bagi pengalaman. Mungkin ini pengalaman teman-teman pernah terjadi gitu ya. Dan yang belum, jangan sampai terjadi teman. Cuman ini pengalaman gitu yang saya bagi teman-teman semua, yaitu hampir kehilangan bagasi waktu di bandara. Oke, ini saya akan bagi dua sesi video. Jadi video sesi pertama ini tentang perjalanan saya itu untuk mengklaim bagasi sampai dapat kembali, dan nanti sesi kedua di video terpisah selanjutnya itu saya akan sharing bagaimana caranya mengklaim bagasi sampai ketemu gitu. Dan ya setidaknya kita sudah berusaha dan pasti doa dan ikhtiar, tapi akan saya jelaskan itu bagaimana step by step prosesnya. Apalagi ini kejadiannya di luar negeri, yaitu di Singapura. Pengalaman saya itu kehilangan bagasi yaitu di tahun kehilangan bagasi itu di tahun 2019 di Agustus. Yaitu saya perjalanan dari Medan Singapura itu tanggal 15 atau 16 Agustus tuh, dia tepatnya hari Jumat di bulan Agustus 2019 dari Jumat, tapi sayangnya tanggalnya sekitar tanggal 15 itu. Jadi saya liburan sekitar 5 hari karena 17 Agustus itu ada satu libur, jadi bareng teman saya yang dari Batam, jadi jumpanya di Singapura. Tapi saya transit dulu di Malaysia, jadi saya belum pernah transit gitu selama traveling, jadi saya pengen ngerasain gimana sih proses transit itu gitu. Jadi saya naik AirAsia dari Kuala Lumpur, transit di Kuala Lumpur 1,5 jam dan lanjut ke Singapura, tujuan akhirnya Singapura. Dan 1 jam ke Malaysia seperti biasa. Itu saya bawa ransel dan saya bawa koper ya, bagasi biasa tuh. Nah itu nggak di atas sih, di apa ya, check-in baggage gitu. Jadi saya bawa ransel aja ke kabin. Perjalanan biasa, nggak ada masalah, normal ya. Terus sampai di Malaysia di KLIA 2 itu langsung ke terminal, ke ruangan selanjutnya itu di transit ya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu itu, jadi ruangan transit itu kalau kita masuk ke imigrasi itu dia di sebelah kiri naik eskalator. Jadi teman-teman lihat ada office ticketing yang ada jendela gede itu. Nah, itu kalau belah kiri itu ada bisa naik ke atas, itu langsung ke transit hall. Di transit hall itu juga sama sih ke imigrasi, tapi setelah imigrasi lanjut ke gate-nya. Jadi kita punya 2 tiket gitu, jadi kita nggak perlu lagi redeem atau ambil tiket lagi pas di KLIA. Jadi kalau misalnya di Kuala Lumpur saya dapat 2 tiket. Tiket pertama itu Medan Malaysia, dan selanjutnya nanti tiket keduanya itu Malaysia ke Singapura. Jadi punya 2 tiket. Saya langsung ke transit hall, masuk imigrasi, dan itu gate saya tuh di L1 gitu, jadi awal. Jadi itu 1 jam sebelum sebelum berangkat, sebelum open gate tuh udah rame gitu, orang udah ngantri gitu ya, panjang banget. Saya nggak nyangka gitu panjangnya, jadi it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan masalah bagasi itu, karena bagasi otomatis kan, jadi mana-mana kalau kita transit itu nggak lebih dari berapa ya, 4 jam itu dia otomatis dipindahkan ke penerbangan selanjutnya, ke pesawat berikutnya gitu, pesawat baru. Nah itu, jadi kita langsung proses aja gitu, kita masuk ke gate-nya. Dan waktu ada pengumuman mau masuk open gate, ternyata dipindah ke L10. Kok saya itu L10 pindah. Jadi yang udah awal-awal berdiri itu paling depan akhirnya
ya capek-capek berdiri akhirnya ya paling belakang. Jadi orang-orang yang baru itu langsung nguber langsung ke L10 karena memang udah waktunya mepet banget untuk boarding gitu. Jadi ya wes langsung ke sana L10. Dan proses masuk ke pesawat dan sampai landing di Singapura itu jam berapa ya? Jam setengah 11 atau jam 11 gitu deh, saya lupa waktunya. Nggak ada masalah. Terus saya ngisi sama masih pesawat, saya ngisi itu masih pakai kartu imigrasi ya, kalau sekarang udah elektronik gitu. Jadi saya mau peragakan sih sulit karena masa pandemi ini. Kalau nggak ada sih saya udah langsung ke Singapura sih sebelumnya di bulan Maret. Oke, masih pakai kertas itu ya, imigrasi, kartu imigrasi masuk Singapura. Dan saya agak telat gitu. Jadi hampir semua penumpang udah hampir keluar imigrasi, udah masih ngantri, tapi saya paling belakang gitu. Oke, udah agak sepi, baru saya imigrasi, cek imigrasi segala macam, nggak ada masalah, cek paspor, dan itu di Terminal 2, langsung saya masuk ke ruangan selanjutnya itu ya di conveyor belt untuk ngambil klaim bagasi. Itu udah jam 11 ya, saya jam 11 itu udah sepi banget. Jadi conveyor belt yang aktif tuh cuma satu gitu ya dari Malaysia ke Singapura. Jadi yang lain itu nggak salah ada 5 conveyor belt itu mati. Jadi yang aktif conveyor belt pertama itu. Dan bagasi sih nggak banyak gitu. Itu tadi saya bilang saya hampir terakhir gitu. Nggak banyak, ada sekitar 5. Saya tunggu kok nggak ada ya gitu. 5 menit, 10 menit pertama, 15 menit, 20 menit, sampai setengah jam. Udah deg-degan nih karena bagi saya nggak muncul, terus yang bagasi yang ada itu muter-muter itu aja yang belum diklaim yang sama yang punya gitu. Jadi ya saya aduh mana nih ya bagasinya gitu, terus udah sepi, mau tanya kemana lagi nggak tahuan gitu karena dingin, terus udah kalang kabut lah gitu kan, kemana ya bagasi ini gitu. Ya wes, saya tunggu lagi sampai sekitar sampai waktu 40 menit lah gitu ya, jam 23.40 gitu, nggak ada juga. Waduh, terus saya udah perasaan saya itu udah deg-degan, terus ya keringat dingin, kemana nih bagasinya, terus udah perasaan udah hilang lah, ini pasti hilang. Terus saya sampai bisa cek CCTV ini mana ya. Kalau misalnya disuruh cek CCTV kan bisa lihat diambil orang kah atau terklaim atau salah gitu kan. Tapi saya pikir sih nggak salah gitu, nggak mungkin karena pasti ada baggage tag-nya itu kan. Kalau dari bandara pasti ada tanda pengenalan gitu, nggak mungkin gitu. Terus ya udah, saya nggak tahu harus kemana lagi karena memang bingung gitu. Terus ada 2 orang laki-laki cewek itu jalan dekat saya, bukan menghampiri, dekat saya gitu. Terus saya bilang, bagasi saya ini nggak ada. Oh, langsung ke Lost and Found. Nah, teman-teman ingat Lost and Found. Jadi fungsi Lost and Found tuh kalau di bandara kalau misalnya hilang bagasi segala macam tuh lapornya ke Lost and Found. Jadi teman-teman bisa cek tiap bandara lokal di tempat teman-teman atau di setiap bandara itu bisa teman-teman lihat di mana lokasi Lost and Found-nya. Dan kebetulan lokasi Lost and Found-nya untuk di Terminal 2 ini itu paling ujung di conveyor belt ke-5, paling ujung. Jadi agak sedikit jauh sih jalan ke ujung itu. Panik ya nggak apa-apa gitu. Jadi jalan ke sana ke Lost and Found. Kanan kiri mana lagi, saya jalan tadi emang pas terakhir muncul gitu ya. Oke, nggak ada. Saya langsung ke Lost and Found. Oke, dan di situ banyak banget tumpuk-tumpuk bagasi yang belum diambil, banyak banget. Dari mana aja, terus berbagai ukuran, terus model, warna segala macam. Ini pasti di sini saya ada nih. Karena saya pikir karena saya telat, mungkin kan di setiap conveyor belt di Singapura tuh teman-teman lihat ada orang-orang tua gitu ya yang mengkolek gitu, yang tak terambil terus dibawa ke Lost and Found. Itu saya cari di situ, nggak ada gitu, nggak ada yang koper yang saya cari gitu, nggak ada. Lapor ke petugas di situ, ya deskripsikan lah apa yang terjadi, terus kopernya seperti apa. Nah ini yang paling penting, karena saya nggak ada moto bagasi, jadi saya agak sulit mendeskripsikannya. Tapi saya ingat tuh warnanya apa, mereknya apa, terus ya detail-detail yang saya ingat itu saya jelaskan ke mereka. Jadi tipsnya teman-teman itu foto bagasi tas yang teman-teman bawa. Itu sangat membantu banget buat petugas Lost and Found untuk mendeteksi atau untuk membantu mencari gitu, karena udah bentuk fisiknya udah nampak seperti apa. Jadi foto bagasi teman-teman bawa, tas atau koper atau apapun itu, simpan di HP. Jadi waktu kejadian teman-teman bisa tunjukkan seperti ini tasnya dan detail seperti ini. Dan itu nggak saya lakukan. Jadi saya lakukannya saya jelasin deskripsinya yang saya ingat aja tentang tas itu, mereknya, warnanya segala macam. Dan saya jelasin apa yang mereka minta gitu. Terus saya disodorkan satu kertas
Teman-teman bisa lihat di layar ini di depan teman-teman. Jadi itu adalah kertas yang isinya yaitu judulnya Property Irregularity Report. Jadi ini adalah laporan tentang kehilangan bagasi dari nama penumpang, nomor paspor, nationality, alamat rumah di Indonesia gitu, terus alamat di Singapura. Jadi kalau alamat Singapura itu alamat hotel, bisa pakai nomor telepon, email, terus situ ada flight information, report information, bla 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 segala macam, tipe bagasinya. Nah ini paling penting saya bilang tadi, teman-teman harus foto foto bagasi teman-teman yang teman-teman bawa, tas, koper, mudah untuk mendeskripsikan yang warna, merek segala macam itu. Dan juga ada tanda tangan, dan terakhir ada cap dari Lost and Found di terminal 4, terminal 4 bukan terminal 2. Dan mereka menginstruksikan mereka memberitahu kamu punya nomor lokal nggak? Saya bilang nggak ada, tapi saya bilang saya udah beli nomor lokal nomor Singapura teman, saya belum redeem. Nah mereka bilang nanti ini saya beri nomornya di cap tadi itu. Nah kalau kamu dapat nomor lokal, kamu telepon ke kami, jadi kami tahu nomor kamu gitu. Jadi kalau misalnya kami temukan bagasinya, kami bisa telepon ke Anda gitu, ke kita gitu. Nah makanya satu lagi teman-teman tipsnya, kedua, teman-teman beli nomor lokal untuk telepon ya, atau bisa juga sih nomor kita di Indonesia ini yang pakai pakai data. Tapi saya rekomendasikan sih ya nomor lokal sih untuk jaga-jaga, untuk berkomunikasi gitu. Yaitu preferensi masing-masing teman-teman. Cuman saya merekomendasikan kita beli nomor lokal, misalnya nomor di Singapura. Saya pakai M1, itu bisa telepon juga bisa internet. Itu saya beli di Klook. Ya teman-teman yang belum tahu, di Klook itu lebih murah daripada beli langsung gitu. Kalau misalnya beli langsung itu sekitar 120.000, di Klook mungkin sekitar 70.000 atau 80.000. Itu tips kedua, itu punya nomor lokal. Jadi mereka bilang nanti setelah dapat nomornya telepon ke sini, jadi kami bisa ngabari kalau kami temukan tas kamu gitu. Udah jelas, udah saya pegang ini tanda buktinya untuk pegangan. Saya kembali ke konvoy pertama untuk cek mana ya gitu. Dan saya juga ada lihat bapak orang tua untuk mengkolek tas yang nggak diambil gitu, yang udah lama tuh dibawa ke Lost and Found. Jadi dijajarkan yang udah lama, yang saya bilang tadi itu banyak banget, berbagai jenis, merek, ukuran tuh situ semua gitu. Oke, nggak ada. Akhirnya saya keluar dari situ, dari tempat pengambilan bagasi, keluar itu terminal 4 dengan lemas, pasti ini hilang, ini ya, segala macam lah dalam diri ini berkecamuk gitu. Padahal padahal saya itu rencana karena malam saya pengen ngerasain tidur di bandara itu di Singapura, terus tas itu mau saya titip di penitipan gitu. Jadi deket tempat saya tadi keluar tuh ada tempat penitipan barang, koper segala macam. Dari situ rencana. Jadi waktu pagi bisa saya klaim gitu. Jadi saya nggak keliling bandara, nggak capek-capek bawa bagasi, bawa koper itu segala macam. Dia cuma bawa tas doang gitu. Ya, saya pikir ini hilang nih. Udahlah, udah pasrah segala macam. Tuh jam 12 nggak salah, jam 12:30 duduk. Situ ada duduk, saya ada tempat duduk ya. Orang lalu lalang naik bus, saya tengok ini aja, nggak tahu mau kemana pun, mau kemapain pun, lapar pun tadinya rasanya lapar, nggak terasa. Udah akhirnya pokoknya yang pertama tuh saya redeem, yang sesuai instruksi tadi, saya redeem voucher dari Klook tadi untuk ditukarkan dengan kartu SIM. Itu di terminal 2 di Cheers Convenience Store. Ya di situ redeem dari Klook kartu M1. Nah di situ terus saya cari tempat cas untuk gimana caranya supaya dapat komunikasi, karena saya ini AirAsia, gimana caranya saya mengkomunikasi dengan orang AirAsia tentang kehilangan saya bagasi ini. Padahal saya pakai express bag ya, pakai express bag pasti priority kan segala macamnya gitu, jadi agak sedikit naik harga tiketnya. Jadi saya punya kartu internetnya, terus saya mau telepon, tapi saya belum ngabari ke pihak Lost and Found nomor saya ini, belum ada ke situ, ataupun saya nggak ingat waktu itu. Saya ingatnya saya cari informasi bagaimana caranya saya komunikasi dengan pihak AirAsia gitu. Oke, saya cari. Terakhir saya cari itu via Facebook, komunikasi chat nggak ada dibalas, Twitter juga nggak dibalas atau lama gitu karena udah tengah malam banget gitu. Dan saya juga mau coba chat ke Twitter message Tony Fernandes karena nggak tahu lagi mau kemana di bagas ini saya mendapatkan ini
karena udah berkecamuk ini pasti hilang nih, udah segala macam. Pokoknya saya lapori aja gitu. Oke, jam 1, jam 2 saya coba cari-cari sampai ya bingung mau kemana gitu ya. Udah kita pasar aja segala macam, dan saya juga belum komunikasi, belum beritahu nomornya ke pihak Lost and Found tadi. Sampailah di jam setengah 3 pagi, setengah 3 pagi itu nggak bisa tidur gitu. Jadi nggak bisa tidur, terus nggak ada terasa ngantuk, pokoknya bagasi aja mikirnya. Sampai di jam setengah 3 saya cari email, nggak tahu kenapa saya cari email AirAsia. Saya cari email AirAsia. Oke, pokoknya saya coba aja gitu semua metode segala macam, saya coba email AirAsia. Dapatlah email pihak baggage handling di KLIA. Saya coba dong, saya kirim email yang saya deskripsikan, saya jelaskan kronologi segala macam. Oke, saya kirim, saya kirim. Nggak berapa lama, sekitar 15 menit dapat balasan. Isi balasannya seperti ini. Situ tertulis, oh iya ada nih bagasinya gitu. Bagasi yang saya deskripsikan tuh ada di mereka. Nanti akan dikirimkan oleh mereka di penerbangan selanjutnya Malaysia Singapura jam 9 gitu, nggak salah jam 9, sekitar jam 9 gitu. Ya udah, setelah dapat email pertama itu akhirnya merinding, terus apa ya, keluar air mata, bahagia gitu. Oh, ada harapan nih, dapat bagasi nih, udah enak nih. Terus kayaknya aduh seneng lah, enak bisa lah gerak-gerakin badan segala macam karena itu. Terus saya kirim lagi pesan kedua, saya bilang oh terima kasih, tapi bagaimana saya dapatinnya gitu. Oh nanti kamu datang aja ke pihak Lost and Found, nanti kamu bisa dapatnya di situ di Terminal 4 gitu kan, di Terminal 4 janjinya. Oke, dan udah ada dibalas 2 kali emailnya. Ya udah, saya bahagia segala macam, senang bisa makan, bisa jajan segala macam ya, alhamdulillah segala macam, sampai nunggulah jam 9 itu. Sambil jalan itu saya coba tidur di Terminal 4 di Singapura Changi, dan nggak ada di kursinya itu nggak bisa selonjoran karena ada setiap tempat duduk itu ada pegangan aja, jadi nggak bisa selonjoran seperti ini gitu. Jadi ya nggak bisa tidur, ya tidurnya seperti ini, tidur tapi dingin banget gitu, dingin. Dan akhirnya saya tidur sebentar segala macam, keliling-keliling tidur sebentar lagi sampai subuh, terus sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu saya datangi lagi tempat saya pertama kali keluar itu, dan itu saya nggak langsung masuk karena nggak boleh itu, karena ada surat pengantar kalau nggak salah saya itu. Terus minta di pusat, di bagian informasi, meja informasi, karena setiap terminal itu ada informasi kan, ada yang cewek-cewek yang jaga itu, ya saya laporkan ke situ pertama. Terus saya deskripsikan kronologi seperti apa, nanti mereka buatkan surat pengantar, nanti diantar ke polisi yang jaga-jaga di situ, yang bagian bagian tempat X-ray lah segala macam lah gitu, sebagai pengantar. Oke, nanti dikasih badge tanda pengenal atau visitor, terus tas periksa lagi, terus diarahkan ke Lost and Found. Oke, dari situ belum ada. Itu jam 8 jam 8 belum ada juga gitu, karena saya udah nggak sabar, paling janji sekitar jam 9 gitu. Terus belum ada. Saya yang pertama sih penjaga cewek gitu, yang cewek Amoy lah, cewek Singapura. Terus dia bilang, kamu sarapan aja dulu, baik banget gitu, sarapan aja dulu, nanti baru balik lagi ke sini, terus buat lagi surat seperti ini. Oke lah gitu. Saya nggak sarapan, saya tunggu aja sampai jam berapa, jam 9 gitu. Saya datang lagi ke pojok informasi, dibuatkan lagi surat, terus diantar ke polisi bandara itu, dikasih badge nama, visitor, pengenal, diperiksa lagi tasnya, terus di scan segala macam. Padahal udah sekali tadi ya, terus tetap diperiksa mereka ketat segala macam, tas bawa apa terus segala macam. Dan ini yang kebetulan yang ngantar ke Lost and Found itu adalah lelaki Melayu, tinggi gitu, sambil ya komunikasi segala macam ke Lost and Found. Terus saya temui petugas, nggak salah petugas yang sama itu Lost and Found. Terus ya udah, dia tahu kasusnya udah apa, dia tahu kasusnya apa, masuk ke dalam dia. Terus akhirnya dibawalah bagasi saya yang hilang tuh. Alhamdulillah. Aduh, luar biasa memang. Dari jam 11 sampai jam 9 pagi untuk nungguin ini bagasi. Aduh, apa sih isinya gitu? Isinya ya baju. Terus yang paling penting saya itu charger laptop saya, karena saya kerja bisa sambil traveling sambil kerja. Nah itu yang work sambil kerja sambil traveling lah pokoknya gitu ya.
Nah, itu yang saya lakuin selama ini. Jadi waktu di penginapan nggak ada kegiatan, saya sambil kerja tuh malam. Nah, itu paling penting sih, chargernya itu. Jadi kalau nggak ada ya susah juga, 5 hari gitu loh. Jadi ya mau beli kemana gitu kan, lagian charger lumayan mahal gitu. Kurang tidur nih, udah besar ya mata ini, di bawah mata ini apa sih namanya tuh. Nah, itu udah pokoknya udah bahagia lah, pokoknya tenang segala macam. Terus diantar keluar lagi, saya bilang terima kasih ya, terima kasih. Terus aja informasi, dia bilang terima kasih segala macam. Duduk sebentar, akhirnya kok tas saya tuh nggak nyangka, akhirnya masih rezeki juga tas ini, alhamdulillah. Itulah pengalaman saya waktu kehilangan bagasi, prosesnya, dan sampai dapat kembali. Prosesnya teman-teman bisa ambil pelajaran, dan tipsnya itu kalau di Singapura memang pertama kendala itu bahasanya Singlish. Singlish itu agak susah, jadi ya mau nggak mau saya bilang sorry gitu untuk mengulangi lagi apa yang mereka katakan itu. Jadi agak susah, jadi mau nggak mau kita harus ya bablas aja udah gitu kan. Jadi minimal ya ada basic skill Englishnya untuk pertama, karena emang di luar negeri ya. Lebih bagus lagi kalau ada orang yang orang yang ini Melayu gitu, masih jarang sih sebenarnya gitu. Tapi yang paling utama sih basic untuk komunikasi English, dan paling susah itu Singlishnya, itu agak susah. Tapi ya dicoba aja gitu. Lalu ya ngelapor ke lesson found segala macam, ikuti prosedur lah yang ada di situ gitu. Akhirnya dapat nggak dapat pokoknya sudah saya usahakan ya, itu jadi pengalaman ya, nggak rezeki sih gitu. Dan satu lagi, jangan letakkan barang-barang berharga itu di tas atau koper check-in baggage. Kalau bisa di atas, dibawa ke ransel, itu paling penting. Dan alhamdulillah nggak ada barang berharga sih di koper saya, hanya baju dan charger aja sih kalau saya butuhkan. Tapi kalau misalnya baju terus alat-alat mandi itu saya bisa beli di 7-Eleven segala macam ya, di tempat-tempat lain di Singapura itu aja gitu. Nah, itu prosesnya dan pengalaman saya selama di kehilangan bagasi di Singapura. Jadi teman-teman bisa ambil pelajarannya, dan di video selanjutnya akan saya kasih tipsnya. Singkat aja sih di video selanjutnya, jadi teman-teman bisa lihat lebih detail, lebih jelas penjelasan saya bagaimana prosesnya. Dan jangan sampai kejadian ini sampai terjadi teman-teman semua, tapi pahit-pahitnya itu teman-teman bisa tahu pengalamannya atau metodenya atau cara-caranya bagaimana untuk mengklaim bagasi. Intinya itu ke lost and found. Jadi teman-teman yang ada di bandara, cek di mana lost and found-nya segala macam. Jadi kehilangan segala macam bisa lost and found atau ke meja informasi. Jadi biasanya mereka nanti arahkan ke lost and found sih ujung-ujungnya gitu. Tapi tetap dengan ikuti prosedur di bandara otoritas setempat. Oke, begitu ya pengalaman saya tentang kehilangan bagasi. Akhirnya masih rezeki sih, masih dapat. Ya semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe. Kalau ada pertanyaan tentang video ini terkait dengan materi atau topik yang saya bahas, silahkan diskusikan di komentar di bawah. Sampai jumpa di video Bros Travel berikutnya.